Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik, hadirin dan teman-teman yang semua, insyaallah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, beberapa pertemuan ke depan kita akan belajar ya, kita akan sharing ya, kita akan berkisah dan bercerita tentang sesuatu yang seharusnya kita pelajari, yang seharusnya kita mendapatkan sesuatu ilmu dari apa yang kita pelajari ini. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini dan beberapa pertemuan ke depan kita akan membedah ya, kita akan berbagi tentang sejarah ya, dan tentang kisah hidup seseorang yang sangat mulia ya, seseorang yang bisa mengantarkan kehidupan yang tadinya kehidupan penuh dengan kegelapan menjadi kehidupan yang penuh dengan cahaya Islam ya. Kisah hidup seseorang di mana ya, dengan beliaulah ya, dengan perantara beliaulah kita bisa menjadi umat yang rahmatan lil alamin, umat Islam yang insya Allah menjadi penolong bagi umat manusia. Kisah hidup seseorang yang dimana dari sejak lahir, bahkan sebelum lahir, tanda-tanda kelahirannya sampai beliau wafat meninggalkan kita semua, insya Allah kita akan bedah ya, kisah tersebut dalam sirah nabawiyah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah ya, kenapa sih kita harus belajar sirah nabawiyah? Nah, sebelumnya kita pengen tahu dulu nih ya, apa sih itu sirah teman-teman ya? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sirah adalah secara bahasa atau secara lughah ya, artinya sirah itu adalah jalan ya. Nah, jadi jalan, keadaan atau tingkah laku yang dinisbatkan kepada manusia atau selainnya. Dan kalau misalkan kita berbicara berkaitan dengan sirah nabawiyah, artinya sirah nabawiyah itu adalah kumpulan hal-hal yang sampai kepada kita berupa peristiwa-peristiwa ya, atau semacam kejadian-kejadian dalam kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu budi pekertinya, kemudian sifat fisik Nabi, serta hal-hal yang berkaitan dengan ekspedisi bahkan peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, keutamaan kita mempelajari sirah nabawiyah teman-teman. Pertama, sudah pasti teman-teman, kalau misalkan kita belajar tentang sirah nabawiyah, maka kita akan memahami dan menghayati pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak hanya cerdas, namun beliau adalah sidik benar ya, seorang Rasul itu, dan tertanam kuat dalam hati akidah dan pengokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan belajar sirah nabawiyah. Kita lihat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang selanjutnya ya, kita akan mendapatkan gambaran atau tipe ideal bagaimana sih yang menyangkut seluruh kehidupan manusia. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ya. Ayat berapa? Ayat 21 ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan yang baik bagimu.
Makanya ketika kita belajar sirah, maka insya Allah kita akan mencontoh teladan-teladan baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, ya, sirah itu sendiri keutamaannya ketika kita belajar sirah nabawiyah, ya, selanjutnya adalah apa coba? Sirah nabawiyah itu menggambarkan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu saat berdakwah, bersusah payah di jalan Allah, merawat keluarga, menjadi pemimpin negara, menegakkan sistem yang hak terhadap apa yang dipimpinnya. Dan kemudian, ya, ketika kita belajar sirah nabawiyah, teman-teman merasakan, ya, kita harus ikut merasakan, ya, insya Allah kita akan merasakan perjuangan beliau, menambah semangat berjuang, mengembalikan ruh jihad dan lain sebagainya, teman-teman. Insya Allah itu adalah salah satunya dengan apa? Dengan belajar sirah nabawiyah, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, insya Allah dengan kita belajar sirah nabawiyah, kita memiliki keutamaan, diantaranya memberikan kenikmatan ruhiyah kita, teman-teman. Ya, insya Allah kita akan menyejukkan ruhiyah kita bagi kita yang merasa mukmin, teman-teman, seperti itu. Dan insya Allah sirah ini akan menceritakan, ya, secara lengkap kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak pernikahan kedua orang tua beliau atau bahkan sebelum beliau lahir, ya, sampai beliau lahir, kemudian beliau menerima wahyu sampai beliau meninggal. Dan selain istimewa karena keuniversalannya, teman-teman, tidak ada nabi lain yang memiliki sejarah lengkap seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, keutamaan selanjutnya ketika kita belajar sirah nabawiyah, ya, insya Allah ini akan membantu memahami Al-Quran dan mendapatkan spirit yang dikandungnya. Ya, banyak dari ayat Al-Quran yang baru dapat dijelaskan dengan apa? Dengan hadis Nabi. Makanya hadis Nabi itu salah satunya sirah nabawiyah, salah satunya kita ambil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya bisa membantu muslim mendapatkan pemahaman yang benar tentang pengajaran Islam yang benar dan menyeluruh berkaitan dengan akidah, kemudian dakwah, fikih, tarbiyah dan lain sebagainya. Insya Allah, teman-teman. Selanjutnya, ya, kita akan mengetahui kemuliaan dan kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seseorang yang mulia yang dianugerahi wahyu berupa Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah dengan belajar sirah nabawiyah ini semoga menjadikan, ya, menguatkan dan meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa yang katakan oleh Rasulullah dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, teman-teman, ya, beliau mengatakan bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kapan terjadinya hari kiamat? Wahai Rasulullah, ya, beliau berkata, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Kemudian orang tersebut menjawab, aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak, ya, salat, ya, berpuasa, kemudian banyak sedekah, tetapi aku mencintai Allah dan Rasulullah. Itu, teman-teman. Baik, nah, teman-teman, ya, beberapa rujukan yang bisa kita dapatkan untuk sebagai referensi mempelajari sirah nabawiyah. Tentu yang pertama, ya, kalau kita belajar sirah nabawiyah, sumber utama yang dijadikan utama adalah tentunya Al-Quran, teman-teman, ya. Karena apa? Karena sesungguhnya bukankah dia dapati engkau dalam keadaan yatim lalu engkau dipelihara. Nah, kira-kira itu itu ada di mana? Itu ada di Al-Quran, teman-teman, ya. Ada juga, dan sesungguhnya misal kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu ada di mana? Itu tentang kepribadian Rasulullah, dan itu ada di mana? Ada di Al-Quran. Seperti itu. Kedua, ya, sumber yang dijadikan sebagai rujukan belajar sirah nabawiyah adalah tentunya al-hadis, sunnah nabawiyah yang insyaallah sahih. Dan insya Allah di hadis itu lebih rinci daripada Al-Quran, ya. Jadi kita bisa pelajari sirah nabawiyah dari sumber yang kedua, itu dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ya,
Ada juga nih teman-teman, selain dari Al-Quran, kemudian Al-Hadis, ya, ada juga syair-syair di zaman Rasulullah seperti syairnya Hasan bin Sabit, Abdullah bin Rawaha, ya, saat membalas syair-syair orang kafir. Nah itu masih ada kisahnya, seperti masih ada syairnya yang bisa kita pelajari. Dan selanjutnya selain yang 3 tadi, kita juga bisa mencarikan referensi, ya, kita belajar banyak referensinya dari kitab-kitab sirah nabawiyah, entah itu dari pada masa sahabat yang disampaikan secara turun-temurun atau ditulis oleh para tabi'in, ya, atau ya penyusunan sirah-sirah ini juga bisa dilihat di kitab-kitab yang insya Allah ini sangat bermanfaat. Contohnya seperti kitab Sirah Nabawiyah siapa ya, Ibnu Hisham kah? Nah ya, kemudian ada juga kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq kah? Ya, ada juga pokoknya banyak ya. Tapi insya Allah ada beberapa referensi yang ini bisa menjadi rujukan teman-teman. Apa aja nih rujukannya teman-teman ya? Apa aja? Ya silakan teman-teman dicek atau ditulis nih, ada beberapa kitab yang bisa jadi rujukan teman-teman. Pertama, yang kitab klasiknya nih ada Sirah Ibnu Ishaq, ya. Kemudian ada Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, ya, yang tadi dijelaskan. Kemudian ada juga Tabaqul Kubra karya Ibnu Sa'ad, ya teman-teman. Kemudian ada juga Tarikh Rasul wal Mulk karya At-Tabari, ya. Kemudian ada juga selain itu kitab Jadul Mad nih karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu juga membahas berkaitan dengan kitab Sirah Nabawiyah. Ada juga Al-Fusul fi Siratir Rasul karya Ibnu Katsir, ya, itu insyaallah itu menjadi salah satu kitab rujukan bisa belajar Sirah Nabawiyah. Nah, adapun kitab-kitab sirah kontemporernya banyak nih, ada Rahiqul Maktum, ya, karya siapa ya namanya ya? Al-Mubarak siapa ya, Al-Mubarak Furi gitu ya, pokoknya seperti itu. Kemudian ada juga Sirah Nabawiyah dari Mustafa As-Sibai, ya. Kemudian ada Fiqh Sirah karya Muhammad Said Ramadan. Kemudian ada juga Al-Manhaj Al-Haraki, nah, karya Al-Munir Al-Ghadhaban. Nah itu teman-teman ya, berkaitan dengan keutamaan, ya, pengertian sirah dan referensi yang kita bisa baca. Oh ya, kalau misalkan bingung pakai bahasa Arab, ya, kita juga punya referensi yang bisa kita cari kitab-kitab rujukannya, ya. Ada yang berbahasa Indonesia. Nah, yang tadi Sirah Nabawiyah yang Al-Mubarak Furi itu sudah ada terjemahannya. Kemudian Muhammad Said Ramdan itu juga ada terjemahannya. Kemudian Muhammad Al-Ghazali Fiqh Sirah juga ada terjemahannya. Kemudian kelengkapan Tarikh Rasulullah yang penulisnya fenomenal, ya, Kiai Haji Munawar Khalil kalau nggak salah, ya. Kemudian Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham juga insya Allah sudah ada terjemahannya teman-teman. Dan banyak lagi lah yang bisa jadikan teman-teman sebagai satu referensi. Itu teman-teman, ya, hikmahnya apa, pelajarannya apa. Sirah Nabawiyah itu perlu dan harus dijadikan sebagai salah satu sumber ilmu terhadap teman-teman, harus dipelajari oleh kita sebagai umat Islam. Karena apa? Karena terdapat banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Itu untuk yang pertama. Jadi mudah-mudahan teman-teman kedepannya kita bisa lebih mencintai Rasulullah juga, dan bisa lebih menyayangi dan ikut sama-sama memperjuangkan Islam dengan belajar Sirah Nabawiyah. Demikian yang dapat disampaikan. Insya Allah kita akan lanjut kepada pertemuan yang kedua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.